Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Khairi dengan nomor induk mahasiswa 250 70 150 10 40 dari kelas A dengan yang akan mengajarkan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Nah, pada video ini saya akan membagikan perjalanan perkembangan saya sejak masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Selain itu, saya juga berharap video ini bisa memberikan gambaran bagaimana perjalanan awal kehidupan dapat membentuk karakter, cara berpikir, dan pengalaman sosial seseorang. Dalam penyusunan analisis ini, saya melakukan wawancara dengan ibu dan kakak perempuan saya. Dokumentasi yang saya gunakan dalam dalam pengumpulan data ini merupakan foto-foto masa kecil saya yang berasal dari album fisik dan foto-foto digital. Terus tantangan yang saya hadapi dalam pengumpulan data itu merupakan misinformation effect dan kelupaan terhadap masa kecil saya. Nah, yang pertama itu masa prenatal. Berdasarkan dari cerita ibu saya, kondisi prenatal saya itu tergolong cukup stabil dan sehat. Namun menjelang persalinan saya, ibu saya mengalami ketubuhan pecah dini yang biasa disebut sebagai KPD, sehingga saya harus dilahirkan lebih cepat dari hari perkiraan lahir. Berdasarkan kutipannya dari Santro, perkembangan prenatal itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, dan tahap fetal. Terus faktor-faktor seperti nutrisi ibu, stres, dan kesehatan fisiknya sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan fetal. Nah, meskipun terjadi ketubuhan pecah dini, kondisi kesehatan ibu saya yang selama kehamilan membantu memastikan proses organogenesis atau pembentukan organ dan perkembangan sistem saraf saya berjalan secara optimal. Saya ini lahir melalui operasi sesar dan memiliki berat badan sebesar 29 kg dan panjang 49 cm. Semua parameter awal menunjukkan bahwa saya termasuk anak normal dan terlahir dalam kondisi yang sehat. Nah, jika dilihat dari analisis teori, perkembangan prenatal saya ini dapat dikatakan cukup baik. Komplikasi ringan seperti KBD itu tidak memberikan dampak yang cukup besar pada perkembangan awal saya. Nah, itu juga Santro juga pernah menjelaskan bahwa faktor biologis yang sejak lahir itu turut membentuk temperamen. Selanjutnya itu pada masa bayi. Nah, pada masa ini saya sudah bisa menegakkan kepala, duduk, berdiri, hingga berjalan sesuai dengan standar tahap perkembangan. Nah, itu berarti saya memenuhi standar dari perkembangan motorik. Terus saya mulai memahami dan mempelajari dunia sekitar saya dengan berangkat ke hal-hal yang membuat saya penasaran. Nah, perilaku tersebut itu sesuai dengan teori perkembangan kognitif dari Piaget yang mengenai tahap sensorik motorik. Ini Piaget menyatakan bahwa bayi pada tahap ini pada umumnya mengenal dunianya melalui panca indera dan tindakannya. Terus saya ini merupakan bayi yang cukup pendiam. Nah, karena temperamen tersebut, perkembangan bahasa saya ini sedikit lebih lambat dari rata-ratanya. Karena saya kurang banyak mengeluarkan suara di awal, perkembangan bahasa dan kosakata baru saya ini akan meningkat selama begitu saya sudah melewati masa bayi ini. Nah, saya juga ini menunjukkan sikap gelisah dan sering menangis ketika ditinggal oleh pengasuh saya, yang merupakan juga nenek saya pada saat itu. Nah, berdasarkan perilaku tersebut, perilaku saya ini sesuai dengan teori Bowlby yang menyatakan yang memberikan contoh gaya hubungan dan secure attachment. Nah, selanjutnya itu masa anak awal. Pada masa ini, saya ini sudah bisa menggambar pemandangan pegunungan, orang-orang kecil, dan sebagainya. Nah, meskipun masih terlihat jelek. Nah, kemampuan tersebut itu menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus saya ini sudah berkembang dengan secara optimal. Selain itu, perkembangan fisik saya juga itu berkembang sesuai dengan standar perkembangan dari Piaget. Nah, terus pada masa ini saya sudah bisa menyuarakan
pendapat saya melalui kosakata yang saya pelajari dari teman-teman sebaya saya di TK. Tapi saya ini masih belum bisa menerima pendapat yang membenarkan pendapat saya atau mengkoreksi. Nah, hal ini menunjukkan saya masih memiliki egosentrisme, dan ini egosentrisme memang merupakan ciri khas yang terdapat pada anak-anak pada tahap para oposional milik biasa. Saya ini juga masih membutuhkan perintah dari guru atau orang tua untuk melakukan hal-hal umum yang seperti menyapu halaman yang kotor atau membantu orang yang kesusahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saya ini berada pada tahap guilt pada teorinya milik Erikson yang mengenai inisiatif versus guilt. Nah, selain itu, saya juga masih harus dilarang keras oleh orang tua saya untuk tidak berbuat nakal. Contohnya itu seperti bicara kotor. Nah, ini karena larang keras itu saya jadi takut untuk melakukan perbuatan yang nakal. Nah, itu menunjukkan bahwa saya berada pada tahap para konvensional moral. Itu di teorinya Kohlberg. Nah, yang terakhir ini masa anak tengah dan anak akhir. Nah, pada masa anak tengah ini saya merupakan anak yang memilih-milih dalam makanan. Saya juga seperti contohnya itu saya tidak suka makan sayur pada umur segitu. Nah, karena perilaku saya pada saat itu, perkembangan saya ini mengalami perhambatan. Nah, tinggi badan saya ini tergolong pendek dibandingkan anak-anak yang lain yang seumuran dengan saya, dan berat badan saya juga mengalami peningkatan akibat dari makanan-makanan yang saya konsumsi. Nah, menurut Santrok ini, variasi terhadap fisik anak ini memang hal yang normal. Jadi meskipun saya mengalami badan yang pendek, itu dianggap normal oleh Santrok. Nah, selain itu, saya memulai memahami perspektif orang lain dan menunjukkan kemampuan yang logis yang cukup baik. Nah, hal tersebut itu sejalan dengan ciri-ciri anak yang pada tahap operasional konkret milik biasa. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan bahasa yang cukup tinggi akibat dari scaffolding yang juga merupakan konsep dari teorinya Vygotsky yang diberikan oleh guru-guru dari SD. Nah, selain itu juga, hal itu juga secara langsung menunjukkan adanya pengaruh mikrosistem terhadap perkembangan saya. Ini mikrosistem merupakan teorinya Bronfenbrenner. Terus selanjutnya terhadap perkembangan sosial emosional saya ini, saya tidak memiliki banyak pergaulan pada masa ini, karena saya ini mulai juga takut akan kesalahan saya jika saya menyuarakan pendapat saya. Nah, ketakutan ini juga muncul karena saya sudah pernah mengalami satu kali. Nah, hal ini menunjukkan inferiority pada industri versus inferiority milik Erikson. Nah, yang terakhir ini, saya juga mulai menaati aturan dan norma umum dari masyarakat untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Nah, ini berarti saya sudah mulai mempunyai inisiatif dalam menaati aturan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan moral saya ini berada pada tahap konvensional milik Kohlberg. Nah, bagian sini saya mempelajari juga bahwa saya ini merupakan individu yang sangat berbeda dibandingkan diri saya yang dulu. Nah, meskipun memang saya berbeda, faktor-faktor yang membentuk saya ini saya memang masih bisa rasakan. Salah satunya itu saya mempelajari bahwa sifat pendiam saya ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi memang sudah terlihat sejak bayi. Nah, berarti bukan efek dari pembulian atau apa. Selain itu, temperamen dasar, hubungan secure attachment, serta pola pengasuhan berperan besar dalam membentuk diri saya. Saya juga menyadari bahwa kebiasaan patuh dan sensitif saya ini di masa kecil dipengaruhi oleh gaya pengasuhan serta lingkungan sosial saya yang terbatas saat itu. Selain itu, saya juga memahami bahwa perkembangan manusia itu merupakan proses yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biologis, psikologis, dan sosial dan lingkungannya. Selain itu, gaya hubungan, gaya pengasuhan, dan interaksi sosial pada masa kecil itu penting untuk membangun kepribadian seseorang. Saya ini sangat berterima kasih kepada orang tua, saudara-saudari, dan pengasuh saya yang telah merawat diri saya, dan khususnya kepada orang tua dan saudari saya yang telah membantu saya mengumpulkan informasi melalui wawancaranya untuk menyelesaikan tugas ini.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.